Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintana Dewi Kumala Rizka, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang review jurnal tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan. Saya mengambil judul jurnal identifikasi bakteri patogen pada olahan daging sapi penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung tahun 2018. Kita mulai aja ya. Nah, jadi begini. Kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan menurut Permenkes nomor 2 tahun 2013 adalah suatu kejadian di mana terdapat 2 orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi pangan merupakan salah satu penyebab penting kesakitan dan kematian. Sedangkan dari WHO sendiri memperkirakan terdapat 31 agen berbahaya termasuk virus, bakteri, parasit, toksin, dan zat kimia yang merupakan penyebab dari 600 juta kesakitan dan 420.000 kematian. Kasus kematian akibat keracunan pangan terus meningkat. Survei konsumsi makanan individu atau SKMI pada tahun 2014 menemukan sekitar 200 laporan KLB keracunan pangan terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Data Kementerian Kesehatan dan BPOM pada 4 tahun terakhir menunjukkan agen penyebab keracunan pangan sulit ditentukan. Sebanyak 53% penyebab KLB keracunan pangan tahun 2009 tidak diketahui. Penyebab KLB keracunan pangan sebanyak 60% diduga disebabkan oleh bakteri tanpa ada bukti konfirmasi ilmiah bahwa penyebabnya adalah bakteri. Bakteri patogen sering menjadi salah satu agen penyebab KLB keracunan pangan. Bakteri patogen masuk ke tubuh inang dan dapat menyebabkan penyakit. Penyakit timbul akibat adanya infeksi yang menghasilkan perubahan fisiologi normal tubuh. Lalu apa sih bakteri patogen itu? Bakteri patogen itu merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang kesehatan, seperti kesehatan makanan, seperti diare, muntaber, tifus, dan infeksi saluran pencernaan, yang disebabkan karena masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggara makanan. Kontaminasi itu sendiri dapat berasal dari hewan produksi seperti peternakan atau penjamah makanan, dan melalui makanan yang berhubungan langsung dengan permukaan meja atau alat pengolah makanan yang telah terkontaminasi selama proses produksi. Nah, untuk uji dari analisis bakteri patogen pada bahan pangan ini, terutama bahan pangan hewani, itu sangat penting. Karena untuk apa sih pentingnya? Yaitu untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit, sehingga penyakit akibat bakteri patogen dapat ditangani dengan tepat. Selain itu, identifikasi bakteri patogen penting untuk melakukan antisipasi terhadap risiko dan penyebaran penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri patogen itu sendiri di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian untuk mengidentifikasi adanya bakteri patogen pada bahan pangan, terutama pada daging sapi. Yang pertama itu ada alat dan bahan.
Nah, untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah BSC atau Biological Safety Cabinet, cawan petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nepelometer, bediponix, gelas benda, pipet tetes, dan loop. Sedangkan bahan yang digunakan itu adalah sampel olahan daging sapi, yaitu ada yang daging sapi rebus dan yang diberi bumbu. Kemudian ada BHI atau Brain Heart Infusion, Selenite Broth, APW atau Alkaline Peptone Water, TSA atau Triptik Soya Agar, SS atau Salmonella Shigella, terus ada XLD atau Xylus Lysine Deoxycholate, kemudian ada EMB atau Eosin Methylene Blue, ada juga MC atau McKenzie, CR atau Chromucal, MSA atau mannitol salt agar, kemudian ada TCPS atau thiosulfat citrat bile salt sucrose, dan yang terakhir itu ada ID Broth dan antiserum H7. Kemudian bagaimana sih cara kerjanya? Jadi untuk cara kerja yang pertama itu kita menyiapkan preparasi dan inokulasi sampel pada medium bungkaya. Jadi pada tahap ini sampel daging sapi yang sudah direbus dan diberi bumbu, kan ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada daging sapi yang direbus dan sama daging sapi yang diberi bumbu. Kemudian setelah itu daging sapi dicacah hingga halus, kemudian diinokulasikan ke medium pengkaya BHI, Selenite Broth dan APW secara aseptik. Kemudian setelah itu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, untuk cara kerja yang kedua adalah melakukan inokulasi pada medium selektif. Jadi, sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif, yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, TCPS dengan strict plate method. Nah, kemudian sampel dari BHI tersebut diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Sampel dari Selenite Broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD, sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCPS. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian cara kerja yang berikutnya ada inokulasi bakteri pada BHI. Nah, inokulasi pada bakteri BHI ini itu prinsipnya adalah koloni bakteri E. coli pada medium selektif CR, EMB, MC, Salmonella sp pada medium selektif SS, XLD, Staphylococcus sp pada medium MSA, Bacillus sp pada medium TSA, dan Vibrio cholerae pada medium TCPS diinokulasikan ke BHI
dengan cara diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Setelah itu, sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, untuk uji identifikasi bakteri patogen pada daging sapi ini melakukan 2 uji, yaitu ada uji penegasan dan uji biokimia. Nah, untuk uji penegasan sendiri itu pada medium selektif, yaitu dengan cara isolat bakteri pada PHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strict plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. Kemudian isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS, dan isolat yang berasal dari CN, EMB, MC tersebut diinokulasikan pada MC. Kemudian sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian uji yang kedua itu ada uji biokimia. Jadi di dalam uji biokimia ini, koloni bakteri sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan ose secara aseptik dan dimasukkan ke ID broth, kemudian divortek hingga homogen. Lalu sampel di dalam ID broth diukur tingkat kekeruhannya menggunakan nepelometer dengan tingkat kekeruhannya berkisar 0,5 sampai 0,6. Kemudian setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID yang merupakan jenis bakteri gram negatif, atau panel PID yang merupakan jenis bakteri gram positif, dan dimasukkan ke BD-Ponix untuk diinkubasi sekaligus diidentifikasi jenis bakterinya. Nah, fungsi dari BD-Ponix sendiri itu adalah dia mampu untuk mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya dapat ditampilkan pada layar, dan hasil identifikasinya yang diperoleh itu kemudian bisa dicetak secara langsung. Nah, kemudian ada tes antisera Escherichia coli. Untuk melakukan tes ini, yang pertama itu dengan permukaan gelas benda digambari lingkaran. Kemudian antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri Escherichia coli diambil dengan ose dan diratakan dengan antiserum H7. Kemudian gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Nah, kemudian jika hasilnya positif, maka akan ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hasil sekaligus pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dari jurnal ini. Jadi untuk inokulasi sampel daging yang direbus dan diberi bumbu pada medium kaya untuk memperbanyak jumlah koloni sel bakteri dilakukan pada medium PHI, salinity broth, dan APW.
BHI atau Brain Heart Infusion merupakan medium pengkaya pertumbuhan mikroorganisme yang bersifat universal, sehingga bisa digunakan pada bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Nah, selenitol sendiri itu digunakan sebagai medium selektif untuk isolasi spesies Salmonella sp, Shigella sp, dan Staphylococcus sp. Nah, untuk APW atau Alkaline Peptone Water merupakan medium pengkaya untuk Vibrio sp. APW sendiri memiliki pH basa sekitar 8,4, sehingga menyediakan lingkungan yang sesuai untuk Vibrio sp. Koloni bakteri pada medium pengkaya diinokulasikan pada medium selektif untuk mengetahui karakteristik secara spesifik. Pertumbuhan koloni E. coli positif pada daging rebus di medium EMB. Nah, lalu apa sih media EMB itu? Jadi, media EMB atau eosin methylene blue agar merupakan medium selektif untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. EMB merupakan medium selektif dan diferensial untuk bakteri coliform termasuk E. coli. Jadi pada EMB, E. coli memiliki karakteristik koloni berwarna hijau metalik berkilau. Nah, lalu untuk media CR atau chromocau agar merupakan medium selektif dan diferensial untuk kultur bakteri coliform, termasuk E. coli juga. Kemudian bakteri E. coli menghasilkan koloni bakteri berwarna biru gelap atau violet dan berbeda dengan karakteristik koloni bakteri coliform yang berwarna ungu. Bakteri non-coliform akan membentuk koloni yang tidak berwarna. Nah, selanjutnya ada lagi media MC atau McCankey. Media McCankey agar, yaitu merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. McCankey dapat digunakan sebagai medium pertumbuhan bakteri yang memfermentasikan laktosa, dalam hal ini adalah E. coli, dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut. Lalu ada lagi nih media, yaitu mannitol salt agar atau MSA, yang merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri patogen Staphylococcus, terutama Staphylococcus aureus. Untuk spesies patogen dari Staphylococcus sp ini berfungsi untuk memfermentasikan mannitol dan memproduksi asam yang menyebabkan pH turun, sehingga warna medium menjadi kuning dan karakteristik koloni berwarna kuning. Biasanya merupakan Staphylococcus aureus. Untuk bakteri non-patogen dari Staphylococcus sp dapat tumbuh pada medium ini, namun tidak bisa memproduksi warna. Kemudian ada lagi media, yaitu triptik soya agar atau TSA, merupakan medium yang umumnya digunakan untuk kultivasi Salmonella typhi dan Bacillus sp. Untuk media TSA sendiri itu mengandung dextrosa
NaCl, dan agar, sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan Bacillus sp. Nah, untuk fungsi dari tadi kan untuk identifikasi bakteri patogen ini menggunakan 2 uji. Yang pertama itu ada uji penegasan dan uji biokimia. Untuk uji biokimia sendiri itu untuk mengidentifikasi jenis bakteri pada sampel pada daging sapi menggunakan BD Ponix. Sampel daging sapi rebus teridentifikasi mengandung bakteri Staphylococcus syuri, Bacillus thuringiensis, dan Staphylococcus gallinarum. Sedangkan pada daging sapi bumbu teridentifikasi mengandung bakteri E. coli dan Staphylococcus gallinarum. Lalu apa sih Staphylococcus syuri itu? Jadi Staphylococcus syuri itu merupakan bakteri gram positif yang bersifat resisten terhadap novobiasin, kemudian bersifat oksidatif positif dan koagulasi negatif. Organisme bakteri Staphylococcus syuri ini merupakan spesies bakteri yang berasosiasi dengan organisme lain dan biasa ditemukan pada kulit atas permukaan mukosa dari binatang peliharaan maupun hewan liar dan pada makanan binatang secara alami. Staphylococcus syuri juga bisa ditemukan pada lingkungan seperti pada tanah, pasir, air, dan rumput. Staphylococcus syuri dapat ditemukan sebagai organisme pengkoloni pada manusia dengan laju penyebaran yang rendah pada nasofaring, kulit, dan saluran urogenital. Secara klinis, keberadaan Staphylococcus syuri pada manusia meningkat sejak bakteri tersebut sering dikaitkan dengan kejadian berbagai infeksi pada manusia seperti endokarditis, peritonitis, septic shock, infeksi saluran urin, endotalmitis, peradangan pelvis, dan berbagai infeksi lainnya. Kemudian dari hasil pengamatan, keberadaan Staphylococcus syuri pada sampel daging sapi merupakan penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung. Lalu untuk kemungkinan kontaminasi Staphylococcus syuri pada daging sapi rebus itu bisa disimpulkan dapat bersumber dari lingkungan seperti rumput, tanah, dan air yang dikonsumsi dan akhirnya menginfeksi sapi. Lalu bakteri berikutnya ada Bacillus thuringiensis atau BT. Merupakan bakteri gram positif dan biasa digunakan sebagai pestisida alami. Bacillus thuringiensis biasa ditemukan pada serangga, khususnya ulat, dengan berbagai tipe mulut dan kupu-kupu. Selain itu, juga ditemukan pada permukaan daun, lingkungan akuatik, feses binatang, dan lingkungan dengan serangga melimpah. Nah, Bacillus thuringiensis merupakan biopestisida yang aman untuk manusia dan lingkungan. Keberadaan Bacillus thuringiensis pada sampel daging sapi bukan merupakan penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung. Kemudian ada lagi nih bakteri, yaitu ada Staphylococcus gallinarum. Apa sih bakteri itu? Nah,
Untuk bakteri Staphylococcus gallinarum ini merupakan bakteri gram positif yang berkoagulasi secara negatif, termasuk genus Staphylococcus yang memiliki bentuk kokus tunggal, berpasangan atau klaster. Staphylococcus gallinarum sendiri dapat ditemukan pada ayam dan saliva manusia dengan sehat secara alami. Staphylococcus gallinarum secara umum tidak bersifat patogen. Kemudian untuk keberadaan Staphylococcus gallinarum pada sampel daging sapi bukan merupakan penyebab KLB keracunan pangan di Temanggung. Escherichia coli adalah salah satu jenis spesies utama bakteri gram negatif. Kebanyakan E. coli tidak berbahaya, tetapi E. coli tipe O157 dan H7 dapat mengakibatkan keracunan makanan yang serius pada manusia, yaitu diare berdarah karena eksotoksin yang dihasilkan berupa ferotoksin. Nah, untuk tes antisera sendiri berfungsi untuk mengetahui patogenitas E. coli pada sampel daging sapi bumbu. Kemudian dari hasil tes antisera ini diperoleh hasil E. coli pada sampel tidak bersifat patogen. E. coli O157H7 memiliki antigen flagella, yaitu H yang memiliki struktur yang panjang. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang kriteria mikrobiologi dalam pangan olahan, batas maksimum cemaran E. coli pada produk olahan daging adalah 10 koloni per gram. Koloni E. coli pada sampel daging olahan yang melebihi ambang batas yang disyaratkan dapat menyebabkan terjadinya kasus KLB keracunan pangan di Temanggung. Untuk kontaminasi dari bakteri E. coli ini pada daging sapi bumbu kemungkinan terjadi saat proses pengolahan makanan, baik dari penjamah makanan, sumber air maupun lingkungan. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai review jurnal tentang identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan hewani. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian yang menonton. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.